Dosen kami yang bernama Bu Wayu Ningsi selaku mata kuliah media pembelajaran. Jadi pada hari ini saya akan menampilkan hasil tugas kami itu membuat media pembelajaran melalui video yang berjudul media audio visual. Jadi saya bukan sendiri, saya bersama rekan saya bernama Mana Uli Sibuya. Jadi pada hari ini saya akan menampilkan hasil tugas kami. Silakan kita masukkan ke intinya. Jadi media audiovisual itu pengertian itu saya ambil itu kata media. Kata media itu berasal dari bahasa lisan yang berarti Latin, dan Latin itu adalah medius. Medius itu secara harfiah itu berarti tengah. Nah, tengah itu dapat bisa diartikan juga perantara dan pengantar. Dalam bahasa Arab, media itu diambil dari perantara dan pengantar pesan dan pengirim kepada penerima pesan. Dan secara umum, media audiovisual itu adalah merupakan kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang harus disampaikan dapat dibantu oleh atau dihadirkan media sebagai perantara. Baiklah, saya akan masukkan ke jenis-jenis media audiovisual. Jadi jenis-jenis media audiovisual itu terbagi atas dua, yaitu visual diam. Visual diam itu adalah media yang harus menampilkan suara dan gambar seperti gambar diam seperti film, bingkai, suara, ataupun sound slides, ataupun film rangkaian suara dan cetak suara. Jadi yang kedua itu adalah audio visual gerak. Audio visual gerak itu yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, suara dari video cetak. Jadi menurut Arif S. Sodiman dan kawan-kawan 2011 halaman 67 memaparkan media audiovisual itu dapat berupa film. Jadi saya akan menjelaskan film. Film itu adalah media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses perfilman. Jadi yang kedua itu adalah televisi. Televisi itu menurut yang dipaparkan oleh Arif itu adalah media yang menyampaikan pesan pembelajaran disertai unsur gerak. Oke, saya akan lanjutkan yang tadi yang dipaparkan oleh Arif. Jadi yang ketiga itu adalah video. Nah, video itu adalah media yang dapat ditayangkan melalui video compact disc ataupun VCD, ataupun sering digunakan oleh lembaga pendidikan dengan jarak jauh sebagai sarana penyampaian materi pembelajaran seperti di COVID itu, Zoom gitu. Itu pun termasuk video juga. Yang keempat itu adalah proyektor LCD. Proyektor LCD itu sangat diperlukan juga ke audio visual gitu, dan memiliki arti adalah salah satu alat optik dan elektronik dapat menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan ataupun menggelapkan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan gambar ataupun tulisan dan gambar. Jadi saya akan masuk ke kelebihan media audio visual. Jadi kelebihannya itu ada, yang saya ambil itu ada dua. Media audio visual itu adalah media yang harus memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung, seperti online gitu, ataupun dikasih kuis ataupun media apa itu. Yang kedua itu adalah media audiovisual. Media audiovisual itu dapat juga kelebihannya itu memungkinkan belajar lebih bervariatif dan dapat menambah motivasi belajar siswa. Itu pun kelebihan termasuk ke audiovisual. Dan apa juga kekurangan dalam media audiovisual itu ada juga, terdapat dua yang saya tuliskan atau yang saya paparkan dalam tugas ini. Kekurangannya adalah pengadaannya memerlukan biaya mahal. Media audiovisual itu sangat banyak harus dikeluarkan biayanya, tidak sedikit. Dan yang kedua kekurangannya itu adalah tergantung pada energi listrik, sehingga tidak dapat dihidupkan sebagai tempat gitu. Jadi media audiovisual dalam kekurangan itu dia nggak harus tergantung dengan listrik. Oke, next lanjut. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah menggunakan media audiovisual yang menurut Sumarno dan Mengerti Harimana, media audiovisual memiliki langkah-langkah penggunaannya seperti hanya media pembelajaran lainnya. Yang pertama,
pada media pembelajaran menggunakan media audiovisual adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan. Persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat persiapan ini membuat rancang perlakuan pembelajaran. Yang kedua ada mempelajari buku petunjuk yang menggunakan media. Yang terakhir menyiapkan dan mengatur peralatan media pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa pelaksanaan atau penyajian dari media pembelajaran. Ada guna lanjut. Yang kedua ada petunjuk pengoperasian proyektor LCD secara umum. Yang pertama fungsi media audiovisual menurut Gorden dalam Teknik 2014 halaman 14 mengajukan 5 kategori hasil belajar yang dibentuk dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada keterampilan intelektual, yang kedua ada keterampilan strategi kognitif, yang ketiga ada informasi verbal, yang keempat ada keterampilan gerak, yang terakhir ada sikap. Berikut ada jenis-jenis hasil belajar. Menurut Kingsley dalam bukunya kami memberikan ada beberapa golongan, yaitu yang pertama hasil belajar yang kognitif, yang kedua ada hasil belajar yang afektif, yang terakhir hasil belajar yang psikomotorik. Berikutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada pembelajaran. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik yang dibentuk di dalam rumah. Yang kedua ada faktor instrumental. Instrumental ini merupakan bagaimana tingkah laku yang harus dilakukan seorang peserta didik di rumah akan terbawa di dalam sekolah. Yang terakhir ada kondisi psikologi. Psikologi ini bagaimana kondisi fisik yang harus dilakukan dalam media pembelajaran. Demikianlah hasil pembelajaran kami, yang itu media pembelajaran audiovisual. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam penyampaian video ini, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.